Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan video kali ini saya kembali akan membahas tentang penataan literasi dalam penerapan kurikulum paradigma baru atau kurikulum 2022 yang sudah diterapkan sejak tahun lalu, yaitu tahun 2021 ya. Di video saya sebelumnya yang membahas persoalan penataan literasi untuk penerapan kurikulum 2022 ini, masih banyak pertanyaan, utamanya Bapak Ibu yang lulusan sarjana S1 bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah apakah memang bahasa Inggris ini sudah masuk sebagai mata pelajaran di SD ataukah belum? Nah, melalui video kali ini saya akan membahas tentang 3 dokumen penting atau 3 dokumen yang dapat menjadi jaminan atau pegangan kita bahwa penerapan kurikulum 2022 ini itu untuk jenjang SD sudah memasukkan mapel bahasa Inggris ke dalam struktur kurikulumnya. Nah, untuk dokumen pertama Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan materi yang digunakan oleh Mas Menteri pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI bidang yang membawahi tentang pendidikan. Ini adalah materi kurikulum prototipe. Kita langsung saja ke slide yang menjelaskan tentang jenjang SD ini. Nah, di sini Bapak Ibu, karakteristik kurikulum prototipe di jenjang PAUD, SD dan SMP dan yang sederajat. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu, yang di tengah ini khusus untuk jenjang SD. Di sini di poin ketiga dijelaskan bahwa bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi jelas Bapak Ibu ya bahwa di penerapan kurikulum 2022 ini bahasa Inggris itu dimasukkan sebagai mata pelajaran dengan mata pelajaran pilihan. Nah, menurut hemat kami juga memang harusnya mata pelajaran bahasa Inggris ini sudah ada sejak SD karena sesuai dengan kebutuhan persaingan global kita saat ini, penguasaan bahasa Inggris itu memang sangat diperlukan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, dokumen kedua yang mendukung pernyataan kami bahwa bahasa Inggris itu memang sudah ada di jenjang SD dengan adanya penerapan kurikulum 2022 ini. Di sini adalah paparan webinar penguatan pelaksanaan kurikulum 2022. Nah, di slide 14 ini dijelaskan tentang penataan linearitas dalam pembelajaran pada program sekolah penggerak, khususnya bahasa Inggris SD. Jadi, penerapan bahasa Inggris di SD ini Bapak Ibu itu berlaku di program sekolah penggerak atau yang menerapkan kurikulum 2022. Nah, mengenai kapan pelaksanaan kurikulum 2022 ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Bisa dilihat Bapak Ibu di bagian atas di sini, video tentang membahas tentang kapan jadwal pelaksanaan kurikulum 2022 itu. Kemudian kita baca keterangannya. Mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan pada SD yang dapat diajarkan oleh yang pertama, guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris. Jadi poin pertamanya Bapak Ibu, bahasa Inggris di SD itu bisa diajarkan oleh guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris. Jadi meskipun dia bukan lulusan bahasa Inggris ya. B, guru bahasa Inggris yang tersedia di SD yang bersangkutan. Jadi jelas ya bahwa jika ada guru bahasa Inggris di sekolah tersebut, maka guru itulah yang mengajar bahasa Inggris. Poin C, nah ini poinnya yang penting Bapak Ibu. Guru bahasa Inggris di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya. Jadi guru bahasa Inggris di SD atau SMP terdekat artinya guru bahasa Inggris yang ada di sekolah lain Bapak Ibu ya, yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya untuk mengajar di sekolah yang tidak ada guru bahasa Inggrisnya. Jadi guru SD atau guru SMP bahasa Inggris boleh mengajar di sekolah yang tidak ada guru bahasa Inggrisnya. Kemudian D, mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi bahkan mahasiswa itu boleh mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar Bapak Ibu ya, asal dengan catatan kampusnya masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi dari paparan ini Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa memang mata pelajaran bahasa Inggris di SD itu sudah memang diterapkan Bapak Ibu. Bahkan jika guru bahasa Inggris di SD itu tidak ada, itu ada beberapa opsi yang diberikan. Bisa mengambil dari guru SD di SD terdekat atau yang kedua dari SMP terdekat dari sekolah tersebut. Jikapun tidak ada, itu bisa mengambil dari mahasiswa yang kampusnya masuk dalam kampus Merdeka Belajar. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Kemudian kita beralih ke poin ketiga atau dokumen ketiga yang mendukung tentang pernyataan bahwa mapel bahasa Inggris itu sudah masuk di SD dengan adanya penerapan kurikulum 2022. Nah, di sini Bapak Ibu kita menggunakan Kemendikbudristek nomor 371 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sekolah penggerak.
di sini Bapak Ibu di slide 34 yang menjelaskan tentang struktur kurikulum SD. Ini sejak kelas 1 Bapak Ibu ya. Kita lihat bahkan dari kelas 1 itu mapel bahasa Inggris itu sudah diberlakukan sebagai mata pelajaran pilihan. Di sini Bapak Ibu slide-nya bahasa Inggris dalam setahunnya itu dia 72 JP. Per minggunya itu maksimal 2 JP Bapak Ibu. Bisa dilihat keterangannya di sini. Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 jam per tahunnya sebagai mata pelajaran pilihan. Ini untuk kelas 1 Bapak Ibu ya. Untuk kelas berikutnya, kelas 2 itu juga sudah ada. Jadi guru bahasa Inggris di jenjang SD ini dalam seminggunya itu bisa mendapatkan sekitar 6 kelas, berarti 12 JP dalam satu minggu Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk mata pelajaran di kelas 2 jenjang SD. Kelas 3 pun seperti itu, sama. Kelas 4 juga sama Bapak Ibu ya. Bahkan sampai kelas 6 itu berlaku untuk bahasa Inggris diajarkan di SD. Jadi ini adalah contoh mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2022 Bapak Ibu ya. Yang berbeda adalah dengan masuknya bahasa Inggris di jenjang SD ini. Jadi itu Bapak Ibu informasi yang dapat kami kabarkan. Insya Allah informasi ini valid karena didukung oleh dokumen-dokumen yang memang sudah menjadi peraturan atau keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sebagai kesimpulan kita dalam video kali ini adalah bahwa mata pelajaran bahasa Inggris untuk jenjang SD itu sudah diberlakukan kembali. Yang pertama dengan adanya Kepmendikbud nomor 371 tahun 2021. Ini terbaru Bapak Ibu ya, yang ditetapkan di bulan November 2021. Yang kedua adalah paparan webinar pelaksanaan kurikulum 2022. Yang ketiga adalah materi kurikulum prototipe yang disampaikan oleh Kemdikbud pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI yang membawahi tentang pendidikan. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa pelaksanaan kurikulum 2022 ini sudah menempatkan bahasa Inggris dalam pembelajaran di jenjang SD. Bahkan struktur mata pelajaran di SD pun yang tadi kami perlihatkan itu juga sudah ada mapel bahasa Inggris di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kapan kurikulum 2022 ini mulai diterapkan agar mata pelajaran bahasa Inggris ini sudah bisa masuk di SD? Nah, jawabannya adalah bahwa kurikulum ini sudah diterapkan Bapak Ibu ya. Diterapkan di 2.500 sekolah penggerak sejak tahun 2021 kemarin. Mengenai jadwal atau kapan penerapan kurikulum baru ini diterapkan secara nasional itu bisa dilihat video kami yang sebelumnya ya. Semoga dengan adanya peraturan ini Bapak Ibu yang lulusan sarjana S1 bahasa Inggris mendapatkan angin segar bahwa ilmunya itu dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh anak bangsa kita sendiri. Jadi cukup sekian dulu Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kritikan, tanggapan silahkan dilayangkan melalui kolom komentar. Demikian kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.